apa Mas? Gambar apa? Gambar robot. Waduh, robot Raya Jawa. Lanjut dikit Mas Aran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan di rumah. Saat ini kita akan ngobrol-ngobrol dalam acara kita Ngopeni ya, nonton ngobrol petang ini. Nah, hari ini untuk petang yang sekarang ini kita akan ngebahas tentang kita akan ngopeni tentang seni rupa. Seni rupa. Kemarin kawan-kawan seni rupa itu sudah melakukan pameran Bas Art di Gedung Kesenian Remas Rarasanta, dan ada sekitar berapa orang Mas Habib? Sekitar 30-an. 30 seniman rupa ya yang pameran di sini. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sekarang dengan Mas Habib nih. Nggak tahu, barangkali nanti ada lagi yang lain yang kita bisa ajak ngobrol juga tentang perkembangan seni rupa di kota Cirebon. Mas, adik kita gambar nggak boleh begini Mas? Gimana Mas? Kalau gambar tuh biasanya kalau saya gambar itu gunungnya loro, ada dalane, terus ada sawahnya gitu tuh, pohon satu gitu tuh Mas. Ya, sebetulnya kalau gambar kan bagi saya sesuatu untuk bermain. Kalau dulu era tahun 90-an kita mengenal guru kita mengajarkan dua gunung, sama sawah. Iya. Nah itu mungkin ada sesuatu sih, memang di situ ada membekas. Cuma di era sekarang ini kan pemikiran-pemikiran kita akhirnya berkembang. Nah, Ari, gini Mas, kalau seni rupa aja, kita kan dari seni rupa ku. Seni rupa pisannya apa sih seni rupa ku, kayak misalnya mungkin Mas Ape gambar lukisan, lagi ngelukis. Kalau saya sih tahunya kalau ngelukis itu wajah ya wajah. Mungkin Mas Ape tiba-tiba ada mesinnya, geruak apa, pipinya geruak seiring. Iya, geruak seiring. Terus apa itu ada besi, ada besi di geruakannya gitu tuh. Ini kan rai kan rai sih Mas. Iya, sebetulnya itu kan kreasi atau kreativitas si pelukis untuk mengungkapkan isi dari keinginan dia berkarya. Tapi nggak apa-apa kayak gitu. Ya sah-sah saja, karena itu kan imajinasinya si pelukis. Nah, kalau seni rupa tuh apa aja sih sebenarnya? Kalau seni rupa, pengetahuan saya itu dibagi beberapa. Seni rupa itu kan universal. Ada fine art, seni lukis dan patung. Mungkin ada penambahan, kalau nggak salah itu ada seni multimedia dan keramik, kalau nggak salah saya pernah lihat itu dan pernah baca. Terus ada craft juga masuk di seni rupa. Banyak ya Mas? Banyak. Jadi seni rupa itu kata lain dari kalimat yang memang menguniversalkan sebuah karya seni yang sifatnya di bidang visual ya. Wah, kalau banyak jadi bingung juga ya. Kayaknya ngobrolnya kita harus detail juga ini tuh. Iya, memang kalau ngobrol seni rupa lumayan panjang, hampir ya nggak putus-putus kalau kita mau ngobrol panjang sih ya. Tapi ambil singkatnya, seni rupa itu dibagi beberapa kalau di akademisi mungkin ada beberapa mata pelajarannya gitu kan. Aliran. Iya, kalau aliran ini kan lebih ke masuk di salah satu bentukan. Misalkan contoh seni lukis ini kan ada genrenya, misalkan ada yang modernitas, ada abstrak, ada kayak ini memang lebih ke genre atau wilayah-wilayah lainnya. Tapi kalau untuk seni rupa globalnya ya ada kerajinan, ada seni lukis, ada patung. Cirebon anak KB Mas? Insya Allah anak KB. Lengkap berarti ya? Lengkap Cirebon. Lengkap pisannya? Ya lengkap ya, karena Cirebon salah satu kota yang memang dari dulunya mau kota budaya. Nah ini mungkin kota transit yang secara sistematisnya mungkin jalur-jalur perputaran ilmunya lebih kuat. Iya. Nah terus ini Mas, salah satunya kan
Ya kalau saya tahu sih Mas Abeng kan ketua komite ya di Rupatu. Iya. Nah, kira-kira programnya itu apa aja yang sudah dilakukan untuk memunculkan itu loh Mas? Iya. Kalau selama saya menjadi ketua komite, program yang sudah kita jalankan memang banyak nih. Dari pertama saya menjadi ketua itu, pertama kita gelar 2018 di salah satu mall besar Cirebon, yaitu Basat yang pertama itu. Basat, terus di era 2018 juga masih ada kita kerjasama dengan alumni Ikatan Alumni Seni Rupa ITB. Itu ngapain? Itu pameran semua. Pameran. Lebih tepatnya kayak pasar seni yang dulu digelar di kampus-kampus ITB itu. Oh gitu. Cuma sekarang digelarnya di kantor ex-Bar Korwil Cirebon ya, waktu era 2018. Nah di 2019 ini kita pameran juga banyak sekali. Yang lebih kuatnya itu di 2019 itu kita mengangkat satu session edukatif tentang pameran instalasi. Instalasi ini di kacamata teman-teman rupa, bahkan di daerah kita sendiri masih mempertanyakan apa sih instalasi kan gitu. Nah, makanya dari instalasi ini kita angkat, kita ada sisi edukatifnya dengan membuat salah satu pergerakan, ngambil teman-teman rupa yang memang di bidangnya gitu, dan kita pun membuat kemasannya nggak asal, ada kurasi yang memang kita kondisikan ini masuk tidak karya-karya ini dalam bentuk instalasi tersebut. Salah satunya ada kurator yang kita buat di Cirebon ini, salah satu perupa juga dan pendidik, beliau Mas Daniel ya kalau nggak salah. Itu memang beliau sempat kita jadikan salah satu kandidat untuk mengkurasi karya-karya teman-teman daerah yang ada di Cirebon. Oh gitu ya. Kok dikit Mas, handphone kita burun. Iya ya. Handphone kita di. Handphone kita di. Awas digeger kucing. Ngobrol-ngobrol di sini aja. Oke. Siap. Tunggu ya. Mas Daniel, Mas. Telepon. Iya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol bareng ya. Kopi ya siap? Iya. Fer, kopinya Fer. Hampir enak ya. Nah, lanjut maning Mas ngobrol ya Mas. Iya, siap, monggo. Dikit gambar dikit. Hari kita gambar kadang-kadang kan jadi dolanan. Iya. Jadi karena kayak apa ya mesti apa kita sih pengen dolanan aja. Berarti kan bahagia. Jadi karpet ya Pak. Tapi kadang-kadang terlintas sama pertanggungjawaban kita ya. Maksudnya apa? Jadi gambar jalan sambil mikir. Oh nanti makanya pengen kita kan makanya bisa nyangkutin nih kang baca tulisan kita ya. Nah untuk dipikirkan gitu beli Bandung gambar baik bermain tapi konsep ya, anak konsep iya. Jadi kan gua kan beli Bandung nikmatin bagusnya tapi dia mikir masa pengen mengkonor pasti kita sih anak mengkonor nih hari mengkonor kan itu kan berarti perkembangan itu Mas ya. Iya. Perkembangan kan. Betul. Nah, kapan di Cirebon nggak perkembangan seni rupanya gak pribadi Mas? Sepengetahuan kita sih luar biasa. Beli undang Kang Daniel we terus we pernah Daniel lagi. Kayaknya sih nggak sepeda, sepeda damas kan. Iya. Aku kayak sih kalau itu kuning Mas Niko, ingin. Mas iya. Tuh anak reading. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nih diajak sih. Saya nih diajak dikit ah. Ayo mau bareng tak kalau saya? Iya mau diundang. Iya. Waalaikumsalam. Kayak seliweran ya. Seliweran kita di sini. Iya. Tadinya. Oh janjian jawabannya sih cuman ya kesuwen sih jadi
Ya, akan. Tapi ya kita mau. Repot-repot lagi nemu Mas Abeng. Rajin Mas Abeng kemarin lukis. Nemu Mas Abeng lagi ngelukis kita, Mas Daniel. Lukisannya kok kononnya. Dari Mas Abeng itu adalah konsep saya penemuan pencarian. Berarti kan bicara perkembangan, Daniel. Iya betul. Iya kan. Makanya kita tertarik Ki kapan ngobrolan tentang perkembangan seni rupa di Cirebon Ki. Sejarah, pribene kalau enggak. Kayak enak, Daniel. Jawa ya. Iya. Iya mau pengen Cak Ian tadi kan. Iya benar. Iya Jawa tradisional. Tradisi Iya. Tapi kalau melihat perkembangan dari sekarang ya seni rupa Cirebon itu semakin maju. Oh, ada. Jadi kalau ada yang bilang bahwa seni rupa Cirebon itu stagnan atau mundur itu enggak. Itu salah. Yang betul seni rupa Cirebon semakin maju. Buktinya dari kemarin-kemarin kan sudah ada karya-karya yang sudah lepas dari hal-hal yang konvensional. Ada multimedia, ada instalasi. Ada dilanjut dikit. Konvensional Ki apa nih? Jaburan apa? Jaburan apa nih? Jadi konvensional itu masih hal-hal yang tradisi lah. Atau dalam konsep seni modern itu konvensional itu masih lukisan gitu loh. Kalau memang kita ukurnya dengan kota lain kayak Bandung, Jogja ya kita tidak sepadan. Tapi kalau secara gerakan di Cirebon ya itu udah ada kemajuan, udah terasa, udah bagus gitu. Terasa ya? Ya ada Mas Abeng, ada teman-teman lainnya gitu udah cukup perkembangan dan lebih sudah ada kontemporer gitu ya. Udah lepas dari modern kan ada tradisi. Iya. Terus yang berkembang ke modern, melukis-lukis kaca yang dulunya melukis secara tradisional, kemudian pindah ke kanvas karena kebutuhan kebutuhan ekonomi apa segala macam ya. Jadi untuk ya pergeseran dan kemudian ada tuntutan lagi, ada generasi baru, gitu. Ada generasi baru yang mahasiswa dari lulusan seni rupa, kemudian tinggal di Cirebon, ada teman-teman yang otodidak yang peduli juga seperti Mas Abeng, Niko dan lain-lain teman-teman tuh sudah mulai melirik karya-karya yang lebih wacana gitu. Enggak itu aja gitu biar nggak bosan juga. Nah, itu bukti-buktinya perkembangannya ya. Perkembangan dari seni rupa kota Cirebon di Cirebon ini bukan kota tapi Cirebon. Cirebonnya. Nah, kalau sejarahnya sendiri atau dari awalnya perjalanannya ya menurut Ang Daniel itu gimana Ang? Kalau menurut saya ya, nanti beda ya dengan daripada di Goceli Ben Anang Cak Ian. Malah lukisnya belum fokus. Goceli Pak. Mas Abe gambar dikit ya. Gimana Ang Ini Daniel? dari sudut pandang saya, nanti mungkin ada masukan lain dari Mas Ian. Spirit dari Cirebon itu kalau yang saya tahu itu muncul ketika seni Islam masuk ke kota Cirebon, di Cirebon gitu maksudnya 1400-an atau abad 15 itu. Nah itu dari spiritnya mulainya di situ. Ada akulturasi dari 3 kebudayaan, Cina, Arab sama Hindu. Tapi spirit kota Cirebon itu yang pesisiran gitu loh. Pesisir ya? Pesisiran yang dimana masyarakatnya ketika makmur mereka mengadakan selamatan, menghormati dewa, nadran. Sampai sekarang itu loh. Iya kan? Dari dulu sampai justru sekarang tuh luar biasa malahan. Kalau lihat nadran di kota Cirebon tuh kayaknya nggak ada duanya loh. Iya. Hebat banget itu. Cirebon. Spiritnya iya. Jadi semangat seni rupa yang ada di Cirebon tuh dari situ dulu. Dari secara pesisir ya. Semangat pesisir. Masyarakat pesisir. Iya, dia merayakan karena makmur, karena mereka merasa bersyukur selamatan. Iya. Bakal pengen selamat kudu selamatan jadi kayak gitu loh. Kalau kata orang Cirebon selamat kudu selamatan. Nah, gawe pesta. Iya, penghormatannya seperti itu dengan apa biar meriah? Ya seni rupa. Ya besar. Ya gerakan seni rupa akhirnya gitu loh. Itu salah satu gerakan seni rupa tradisional yang luar biasa. Kayak ning Gunung Jati tuh kan arak-arakan bukan gawe mobil-mobilan gede. Gitu ya. Iya, apa ogo-ogo ya Mas Abi? Ogo-ogo ya. Itu mereka itu kan unsur itu salah satu aplikasinya dari situ. Dari situ. Spiritnya luar biasa.
Jadi semangat dari konsep membangun sebuah wujud makhluk mitologi atau apa itu yang luar biasa gitu. Semangat itu yang mungkin Cirebon itu cukup hebat dari segi Tapi semangat apa dari seni wong tua Kang Daniel? Sebelum Islam masuk ke Cirebon itu di Cirebon udah ada kerajaan ya Maya? Iya, betul. Ya. Nah ini Itu kerajaan Ian yang Indraprasta kalau Indraprasta. ya. Konon sekarang itu seperti di daerah Cirebon Girang sekitar Ciperna dan bahkan pantai kita itu tadinya di daerah sana. Jadi makanya situ ada kerajaan. Kalau kerajaan itu kan biasanya menghadap ke laut dan bersandar kepada gunung, seperti juga di Mataram itu ada Merapi, juga ada Laut Kidul, seperti itu. Nah, ada konsepnya. jejak-jejak peninggalan seni rupa mungkin Mak? Kalau jejak-jejaknya mungkin bisa dilihat dari perkembangan bukti fisik yang ada di sini sekarang gitu ya, seperti dari Kesultanan Kesepuan, Kanoman dan Kecerbonan itu adalah salah satu sisa bentuk fisik juga yang ada di makam Sunan Gunung Jati. Itu ada pergeseran budaya antara Hindu dengan masuknya Islam gitu. Kok dikit Kang Daniel pengen ngomong ki, kopi ya digawa mene dikit, Iya, kopi ambil ya. enak ngobrolnya. Iya Mas Abeng, iya, iki Mas Abeng ngelukis beli ngopi. Tapi ngududnya aja Lenger ya. ya. aja di situ ngopi wae ngopi. Go, kopi, waduh. Kopi Tegal lho. Iki. Siap. Iya, Matur kita duwe suwun. anak papat wadon kabeh kin pembarepe. Terima kasih. Memantu ya, lihat maning. Membantu nanggap ogo-ogo ya. Ah, cocok kok. Arak-arakan ya Sebab Maya. tahun ini laka ogo-ogo jadi kudu diadanan kan. Ya, iya. Wong Cirebon kudu nanggap arak-arakannya. Arak-arakan. Arak beneran sih beloli ya. Boleh. Jadi gimana Ang Daniel? Iya, dari transisi antara seni Hindu kemudian ke seni Islam itu sebetulnya diwakili dengan bentuk-bentuk kaligrafi figur makhluk hidup yang dibikin kaligrafi gitu Mas Yan ya. Iya. Betul Itu disamarkan. populernya tuh kalau nggak salah sebutannya kaligrafi piktoral. 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 Ya, piktoral. Yang saya pernah baca itu kaligrafi piktoral. Jadi karena Islam tidak menggambar makhluk hidup, tapi senimannya cukup cerdas, dia mensiasati dengan memasukkan unsur-unsur Al-Quran, kaligrafi seperti itu. Oh, kita perlu jare mbok tua kita sih arannya apa? Distorsi kita apa, Je? Konon Apa stilasi lah, stilasi. Stilasi. Distorsi ngerusak bentuk, jangan konon tuh kayak apeng stilasi. kerjaannya ngerusak Stilasi. bentuk. Iya, kayak ning mbok tua karena gambar Semar. Tapi kaligrafi tulisannya. Iya, seperti itu. Iya, karyanya itu yang masa transisi dari jadi itu juga perkembangan itu di Arab di Turki itu sudah ada sebetulnya bentuk-bentuk seperti itu. Nah, muncul juga di kita. Kita yang paling populer kan Macan Ali itu. Iya, Macan Ali. Itu Macan Ali itu ya asli ya, original gitu kan, dari kita gitu. Macan Ali gitu. Bentuk-bentuk kayak gitu ya, berarti. Bentuk seperti itu. Berarti Itu jadi yang dikatakan Mas Ian tuh jadi peralihan transisi. Kemudian perkembangannya kan ada lagi tuh memasukkan unsur-unsur Cina. Ada motif Megamendung. iya. Wadasan tuh kalau Megamendung kan dari Cina ya, Chinese Cloud gitu kan, karena banyaknya Gucci dan kain-kain sutra yang masuk ke keraton, kemudian dilihat indah, kemudian seniman-seniman Cirebon kan sebetulnya cukup cerdas untuk mencuri kemudian dikembangkan lagi seperti itu. Ya mirip-mirip sih gitu. Adopsi konon. Iya. Gitu. Kemudian dia menciptakan lagi yang bentuknya hampir sama, cuman dibikin, kalau sebetulnya Megamendung kan aslinya bentuknya kan lebih ke horizon gitu. Horizon awan kan. Betul. Awan. Makna filosofinya juga punya. Cirebon tuh makna filosofi Megamendung punya, kemudian dia membuat stilasi lagi bentuk-bentuk wadasan yang dibikin berdiri itu vertikal gitu. Nah, dari landasan kalau hidup. itu sih apa
Mak Ian nih kalau ngobrol yang itu ya berarti. Siap. Mak jare gini sih ya. Jadi gampang ngelukis kacaku ana telu je. Ya. Iya, ana dhuwur tengah korosor sejen-sejenan ta Mak konon. Ya. Intinya sih apa ya, filosofi. Diminum kopinya ya. Iya, diseripin. Ya karena asimilasi tadi ya, asimilasi budaya tadi seperti Mas Daniel katakan bahwa Megamendung itu betul, itu aslinya dari Cina sana ya. Seperti kita lihat di kelenteng-kelenteng itu kan ada bentuk mega-mega yang menyerupai Megamendung. Namun bedanya kalau di China tadi, di kelenteng tadi tidak bersudut. Oh. Ya, ujungnya itu tidak bersudut. Ya, horizon tapi tidak bersudut. Tapi kalau untuk Megamendung yang khas Cirebon itu karena kecerdikan dan kepiawaian seniman kami leluhur dulu itu dibikin bersudut. Jadi tetap ada benang merah antara asimilasi seni tadi dari Cina dan masuk ke Cirebon, dan filosofinya dari atas, tengah dan bawah tadi kalau boleh saya jelaskan. Filosofi dari Megamendung itu sejatinya mega itu kan di atas. Jadi apabila perjalanan hidup manusia kalau sudah mencapai titik klimaksnya, itu dampak baliknya lagi itu bisa menjadi efek yang adem kepada bawahannya. Artinya bisa memberikan sesuatu yang dingin kepada yang ada di bawah untuk baik keturunannya, baik secara leadership sih kepada bawahannya gitu. Jangan membuat sesuatu yang bikin gaduh gitu artinya. Nah kalau di alam tengah ya mungkin kita lebih ke perjalanan, karena di dasar tadi sebagai fondasi hidup manusia yang digambarkan oleh seniman leluhur kita itu yaitu wadasan, itu merupakan fondasi hidup manusia, yaitu harus kokoh, kuat seperti karang atau wadas. Itu. Nah dalam perjalanannya kalau kita melihat lukisan Insan Kamil atau Majnun Allah di tengah itu ada berupa wadasan lagi yang membentuk gunung. Jadi ada tingkatan-tingkatan, itu tingkatan ilmu dari syariat, hakikat, rekod sampai ke marifat. Marifatnya tadi ya udah ke mega tadi. Jadi makna filosofinya tinggi. Ya itu. Itu sebenarnya ya, yang belum saya tahu juga. Ya, jadi keistimewaan dari lukisan kaca Cirebon itu sebetulnya tidak ditemukan sama lukisan kaca daerah lain gitu loh. Cirebon itu punya konsep yang diambil dari Cina, dari Lao Tse. Konsep Tao. Tao itu membagi alam menjadi 3 bagian, alam atas, alam tengah, alam bawah, seperti itu. Jadi alam atas tuh, jadi Tao itu menggambar alam itu besar, manusia itu kecil lah. Jadi utama alam atas, alam tengah, alam bawah gitu. Nah di Cirebon sendiri yang pernah saya baca ada 3 pembagian wilayah. Awal mulanya lukisan kaca itu, di mana ada kaligrafi, ada wayang, dan ada bentuk-bentuk bangunan keraton, macan ali. Nah itu. Jadi kalau 3 pembagian wilayah itu, yang pertama itu keraton. Keraton itu pasti alam tengah itu gambar macan ali, bangunan-bangunan keraton gitu loh. Paksi Nagaliman itu pasti temanya seperti itu. Kemudian kalau di daerah Gunung Jati itu mesti karena di sana dulunya pesantren atau jadi banyakan kaligrafi gitu. Dan kemudian satu lagi wayang, daerah Gegesik dulu banyak membuat wayang. Kemudian ada 1-2 pelukis Rastika atau sebelumnya siapa yang bukan mengadopsi, karena pengalaman dia selalu melihat wayang, dia paham wayang, akhirnya mengisi bentuk-bentuk lukisan kaca itu dengan isian wayang. Jadi ada 3 pembagian seperti 3 wilayah itu. Masih terjadi sampai sekarang kan? Oh kalau sekarang nggak, udah bebas. Udah bebas ya? Sudah bebas. Jadi orang kota bisa gambar wayang, orang ini udah bebas. Mas Abeng juga nggak jelas orang mana, dia udah gambar apa aja gitu loh. Udah bebas sekarang, udah. Jadi sudah milik publik gitu loh. Sudah milik publik seniman, yang seniman tuh boleh gambar apa aja seperti itu. Itu ya. Itu loh. Itu juga salah satu perkembangannya juga. Iya kan seni yang tercanggih pada masa itu ya seni lukis kaca, seni rupanya gitu loh. Dan dulu trennya itu tahun 70-an ya. Tahun 70-an tuh lukisan kaca itu luar biasa itu. Tergantung pimpinan daerahnya mau ngangkat apa enggak. Dulu kan
apa souvenir lukisan kaca. Selalu Ya, lukisan kaca. hotel-hotel lukisan kaca wajib. Sekarang kalau hotel-hotel diusulkan ya. iya. Hotel-hotel di Cirebon wajib memajang elemen estetisnya lukisan kaca. Lukisan kaca. Bakal beli bisa tuku nyewa gitu loh. Mas Ian banyak stoknya bisa Rental. disewa di Abeng Keraton, ada. Abeng, Ana gitu loh. Jadi gitu. Jadi untuk membangun citra apa namanya kesenian daerah ya semuanya dong. Dong kita seniman itu kan aset wisata, masa ya pengen di Mas Ade, Mas Abeng, Mas Ian Telantarkan gitu, Curhat Mas. gitu, Harusnya curhat kan gitu. ada. lah iya kan ngomong, iya kan. Nah, karena sekarang lukisan kaca kurang secara ekonomis ya berkurang ya. Betul, lagi. Akhirnya kan lesu, banyak yang ke kanvas, Balik lari ke kanvas karena lebih apa ya, lebih mudah penggarapannya, lebih mudah dibawa kemana-mana, lebih cepat selesai gitu kan, lebih cepat laku ya mungkin gitu kan. Ya akhirnya banyak yang ditinggalkan juga lukisan kaca gitu. Mulai muncul kelompok-kelompok yang seni modern nih di kanvas, cat minyak, cat akrilik gitu. Perkembangannya seperti itu. Oh, yang kemarin pameran Basat Ya, itu diantaranya. Nah, dari situ pun juga ada kelompok-kelompok yang bosan dengan seni-seni modern. Itu kan modern tuh, muncul kayak Mas Abeng, Niko, siapa lagi tuh? Ada Mas Yuda, ada Mas Daniel. Mas Daniel yang mana? Yang tadi ngomong itu loh. Nah, itu kan Oh, itu Mas iya, Daniel ya? ada yang dari Kuningan, Agung, Abul, ada Agus Gemblung, ya seniman kaca gitu kan sudah lepas dari media-media seperti itu. Itu kan sebuah perkembangan sampai sekarang gitu loh. Itu Mas, ya kayak Mas Abeng seperti Menarik ini. ya berarti perkembangannya ya Mas ya? Ya, tinggal kita sebetulnya yang belum tuh mendata Mas. Mendata ya? Ya mendata. Jadi kita sebetulnya Dewan Kesenian Cirebon tuh khususnya divisi seni rupa itu mendata sejarah seni rupa Cirebon. Bisa nanti ke keraton untuk yang tradisionalnya, ke Mas Ian, nanti kita bisa nyari narasumber lainnya gitu loh. Wah, berarti tugas nextnya itu adalah kayak mendata. buku, dipelajari. Iya. Terus apa namanya? bikin anak artefak ya berarti gue bikin apa namanya yang untuk mewarnai anak-anak tuh SD. Nah, gambarnya tuh pengen Cirebon, pakai naga liman apa. Iya. Dicetak wajib semua kalau mewarnai. Biar waru ya. Iki loh, warnanya iki wis diusah. Jangan apa namanya? Tahu kartun SpongeBob apa gitu kan. Coba yang menarik seperti itu. Iya Gitu. iya iya. Iki Cung. Kopi diseripit Cung, dikit Cung, ya, Cung. Mangga. Mene. Iya, iku gawa gitar melas pisan dewekan bae. Udana ning arep katisen. Ambilin kursi. Suruh nyanyi di sini. Nyanyi dikit, nyanyi. Iya. Bener. Nah, Jadi- kursinya Iya. tengah aja di tengah. Oh, betapa ku saat ini ku benci untuk mencinta, mencintaimu. Oh, betapa ku saat ini ku cinta untuk membenci, membencimu.
tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Aku tak tahu apa yang terjadi antaraku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Dan aku tak tahu apa yang terjadi antaraku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Terima kasih. Cie, yang lagi jatuh cinta. Aduh. Ih, enak ya rasanya ya. Alhamdulillah. Iya, enak. Sama kayak Mas Abeng, dia lagi jatuh cinta dengan lukisannya tuh. Iya. Wah, dari tadi Itu lagi nggak lukis pernah apa itu? beranjak. Ngomong itu lukisan apa itu temanya? Ini lukisannya apa yang ada dalam pikiranmu saat ini. Ruwet dong, kelihatannya ruwet banget itu. Aduh. Ya nggak seruat-ruat itu sih sebenarnya. Ya Mas ya. Iya benar. Iya. Tak mikir di mah. Nah, Karya seni yang menindas, maksudnya yang ngelihatnya tuh nggak ngerti gitu nggak loh. ngerti. Iya. Jadi gue udah pikir, waduh, Ini tuh ada rock. Ada karya seni yang ramah, ngelihat, penari, selesai. Iya. Kalau Mas Abeng tuh ya anak omae. Oh, jadi karya itu kudu bisa ditafsir dewek. Iya. Gitu loh. kau beli dijelaskan Bener. nih. Ini apa Lukisnya kok. ya? Berarti Sebenarnya sih iya. Oke sih ya Mas Abeng. Sebenarnya sih wis jelas, cuman diruwet-ruwet nang ngono enggak. Sengaja digawe mumet. Gawe mumet wis sing gambare mumet sing delange mumet. Mumet kabeh. Tapi gambarnya sih beli mumet ya. Gambare sih kang gambare sih enak bae. Mas Daniel, Cak Ian, terus Mas Abeng untuk kedepannya mungkin harapannya itu seperti apa untuk seni rupa Cirebon nih? Iya harapannya sih seniman Cirebonnya tetap harus bisa berkarya dan berpameran gitu, didukung oleh ya fasilitas pastinya seperti itu. Karena kan kayak Mas Ade, Mas Abeng, Mas Ian itu kan aset wisata gitu. Generasi-generasi seni yang progres yang memang semangat berkarya tinggi, karena memang Cirebon itu memang spesial ya. Jadi Cirebon itu bisa dikatakan dari konsep bahasanya aja lah. Kalau dua bahasa
Artinya dua nenek moyang bertemu dan menghasilkan satu bahasa yang baru, itu disebut super language. Jadi Cirebon itu sebetulnya bahasanya bahasa super gitu loh. Sunda dengan Jawa ketemuan ya, ketemu di jalan itu kan, ketemu kemudian menghasilkan bahasa super language itu loh. Begitu juga semua kebudayaannya, nggak hanya sekedar bahasa saja. Jadi orang-orang Cirebon tuh ada rumusan, ibaratnya sebenarnya orang Jawa juga ya Cirebon. Ada istilah 3N, niteni, niroke, nambahi gitu loh. Jadi pertama itu memang yang perhatikan dulu niteni gitu loh. Kemudian ditiru dan setelah ditiru ditambahin gitu loh. Nah itu aset yang luar biasa Cirebon itu. Oh saya pengen dimenang baik, apalagi yang harus dibangun? Ya udah aset wisatanya, dari wisata religi, wisata seni budayanya luar biasa semua. Mau dianggur nang baik, coba digali lagi, itu harapan saya. Oke. Itu yang mungkin jadi harapan untuk biar lebih digali lagi ya Mas Daniel semuanya. Lagi lah, potensinya besar sekali. Nah, jangan sampai dicolong sama orang lain lagi, sama kota lain, sama negara lain, gitu mau ribut maning, gak kayak isunya. Ya, Cak Ian, ribut Cak. Siap, terima kasih. Harapan saya mungkin memang ini adalah satu kewajiban bersama ya, tidak hanya sebagai dari pelaku seni, tapi juga lembaga terkait. Harapan saya ke depan adalah ada lembaga formal, baik dari tingkat yang dasar sampai ke tingkat yang lebih tinggi, ada perguruan tinggi. Nah ini kenapa lembaga ini harus dibentuk, karena Cirebon, betul kata Mas Daniel, ini sesuatu yang sangat kaya dari semua bidang, dari seni, budaya, sastra, kuliner, bahkan itu. Kalau tidak dibentuk lembaganya yang resmi dari pemerintah, ini lambat laun pergeseran ini akan terjadi, bahkan punah dan langka. Ini jangan sampai anak cucu kita ini tidak bisa menyaksikan lagi lukis kaca itu seperti apa sih, atau patung yang sekarang fenomenal seperti Singa Barong dan Paksi Naga 5 itu juga tidak ada. Jadi harus ada upaya untuk meregenerasi dengan lembaga yang resmi. Tentunya ini kan jadi satu motivasi untuk generasi kita ke depan, bahwa Cirebon juga harus muncul, tidak hanya di daerah yang lain. Seperti contoh batik aja. Nah, batik itu kan yang menikmati hasil dari batik itu tidak hanya wong Trusmi atau wong Cirebon, tapi juga di kota lain. Dia menggunakan motif kita, tapi dia juga yang mengeksploitasi secara masif, dan keuntungannya yang didapat ya oleh kota-kota yang lain. Itu harapan ke depan itu, jadi ada lembaga resmi yang nanti kelak akan menyelamatkan kearifan lokal Cirebon, khususnya seni rupa, untuk generasi yang akan datang atau generasi milenial. Itu saja. Mudah-mudahan ya. Nah, Mas Abeng berharap lukisannya menang. Berharap semuanya bahagia. Amin. Di satu sisi berkesenian nyaman, pemerintah support. Mas, kok dikit ngomong bahagia langsung mendelikku. Ya itu hari wong kasmaran beda. Hari wong kasmaran baku sana bahagia. Waduh. Lanjut bela, hari kita sih pelaku seni berharap ya semuanya bahagia. Kedua, terus memang kita tetap berkarya, syukur-syukur ada tangan Tuhan menyampai kepada kita semua di pelaku seni, karya nyampe di kolektor. Amin. Terus karya-karya jadi salah satu fenomenal ya Mas Daniel. Amin. Ya. Itu kan harapan dari para seniman. Jadi tetap ikhtiar, berdoa dan kompak ya. Iya, gitu aja sih. Oke. Waduh. Mas Abeng ini sangat bijak ya. Ada di sana kopi ya. Yes. Untuk hadiri kawan-kawan sekalian, itu obrolan-obrolan kami tadi tentang kisaran seni rupa di kota Cirebon ya. Ada Mas Daniel, ada Mak Ian juga, ada Mas Abeng, yang semuanya juga pelaku seni rupa juga di dalamnya.
Nanti kita akan bertemu lagi ya pada acara ngopeni season yang lainnya. Jong, nyanyi sih. Iya siap. Ya, nyanyi ya. Oke, sawer ya. Biar nyanyi Mas Abeng selesai lukisan sampai lukisan Mas Abeng selesai nyanyinya. Jangan berhenti. Aduh. Sampai mikir karaten. Oh, Ya, mudah-mudahan tadi harapan kita semua bisa terwujud. Tapi tentu juga itu semua butuh dorongan dari kita semuanya. Nggak cuma kita berharap terus kita berdiam diri juga. Kita juga harus bergerak bersama ya Mas Abeng, bukan begitu ya? Oke, semoga itu terlaksana. Amin. Gagian nyanyi. Iya siap. Aduh disebut tidak. Betapa hancur hati, hilang gairah hidup, terasa hampa, selimuti di jiwa. Tak ada lagi tawa, tak ada ceria, semua hilang, terkubur dalam duga. Dia kini telah pergi jauh, terbang tinggi tinggalkanku di sini. Tuhan, Engkau tahu aku mencintainya, dan tak ada yang bisa mengganti dirinya. Tuhan, hanya Dia yang selalu ada dalam mengenku, dalam benakku. mengganti dirinya. Tuhan, hanya Dia yang selalu ada dalam mengenku, dalam benakku. Tuhan, Engkau tahu, ya, aku mencintainya. Tuhan,
ku.